Oke, bertemu lagi di video kedua. Sebenarnya saat ini adalah waktu yang sama saat dengan video yang pertama, cuma saya jadikan ke part kedua. Kita mulai bedah satu persatu apa sih yang disediakan oleh .NET Web API ini. Oke, yang pertama di sini dari .NET itu memberi satu tool untuk menambah OpenAPI. Nah, OpenAPI ini kalau teman-teman tahu itu pengganti dari Swagger oleh .NET. Jadi dulu sebelum .NET 9, dari .NET sendiri itu sebagai defaultnya itu menggunakan Swagger. Swagger itu apa sih? Jadi Swagger itu adalah spesifikasi atau deskripsi dari, kan kalau kita membuat backend dari sebuah web, ada endpoint yang kita siapkan yang bisa diakses oleh klien. Tapi klien itu kan tidak tahu sebelumnya endpoint apa saja sih yang sudah kita siapkan untuk mereka. Nah, cara agar mereka tahu ada berbagai macam cara. Yang dahulu sekali itu kita bikin dokumen manual memakai mungkin PDF, kita kirimkan ke klien seperti itu. Lalu kita bikin yang cara kedua itu kita bikin collection di Postman. Kalau untuk mengakses API kita itu ada endpoint ini yang bisa diakses oleh klien. Lalu untuk setelah kemajuan zaman, ini untuk mempermudah dan mempersingkat pekerjaan daripada kita itu menambahkan satu persatu, banyak library Swagger datang. Swagger datang itu tujuannya adalah dia akan membuat daftar otomatis dari endpoint. Apa sih endpoint itu ini? Atau sebuah fitur yang bisa diakses ke server kita. Jadi Swagger itu akan otomatis membuat daftar endpoint yang bisa diakses oleh klien beserta dengan dokumentasi kemungkinan request yang diperlukan apa untuk mengakses endpoint tersebut, lalu responnya nanti bagaimana, skema responnya nanti bagaimana, dan lain-lain. Jadi yang dulu perlu dicatat mulai dari .NET 4 kalau nggak salah sampai .NET 8 itu masih pakai Swagger. Di .NET 9 ini ada OpenAPI dari .NET untuk menyediakan dokumentasi dari endpoint. Nah, yang pertama ini adalah alatnya untuk membuat daftar itu mana? Nah, ini sama .NET didaftarkan di bagian rak. Kalau kita lihat di dalamnya OpenAPI. Nah, di sini mereka menambahkan alat-alat untuk mencari endpoint yang kita tulis di aplikasi kita. Oke, setelah alat-alat ini itu didaftarkan, dia menyediakan sebuah endpoint sendiri untuk mengakses spesifikasi tersebut, yaitu map.openapi. Dan perlu diketahui di sini ada sebuah kondisi. Map OpenAPI itu hanya dijalankan saat environment-nya itu development. Gimana caranya kita tahu environment yang dipakai oleh .NET? Itu kita bisa lihat dari konfigurasi di sini. Nah, di sini ada environment variables. Kita klik. Nah, di sini ada ASP.NET Core Environment Development. Jadi meskipun nanti dijalankan di server, ada yang namanya server staging, server development, server protection. Dia akan menjalankan sesuai dengan environment ini. Jadi isinya development, maka dia akan menjalankan development.
Kalau mau production ya ini tinggal diubah ke production. Oke, nah saat dia itu development maka dia langsung map OpenAPI-nya. Lalu cara kita tahu, kalau sebenarnya kita bisa lihat dokumentasi tentang OpenAPI yang disediakan itu bisa lewat link yang sudah ditaruh di sini. Cuma cara lebih gampangnya itu kalau kita baca itu tinggal klik di sini, Ctrl B atau F12 di Visual Studio. Nah, kalau kita lihat di sini ada pattern yang digunakan oleh si OpenAPI ini. Yang pertama ada default API root, yaitu jadi nanti ada /OpenAPI document name JSON. Lalu document name ini kita bisa lihat dari endpointnya ini, endpoint market document name sama. Document name di sini kalau kita lihat di dalam buka kurung tutup kurung itu ada document name. Defaultnya adalah versi 1. Kita coba sekarang. OpenAPI versi 1 lalu .json. Kita bisa klik di sini, errornya itu nggak ada, langsung open API versi 1.json. Nah, jadi di aplikasi kita itu ada satu part yang baru disediakan, yaitu weather forecast dengan HTTP metodenya itu adalah get. Oke, dan di sini dia itu bisa memberi respon 200 oke dengan content type itu application JSON. Nah, ini nanti bisa langsung kita import menjadi sebuah Postman collection, bisa juga nanti ke Swagger UI. Swagger. Nah, kalau contohnya itu kita bisa lihat di Google, di gambar aja, di image. Nah, nanti itu dari file JSON seperti ini kita kan bingung tuh kalau kita lihat secara gamblang ini pakai mata telanjang ini. Nah, baiknya itu kita pakai sebuah aplikasi lain atau pihak ketiga untuk menampilkan dalam bentuk yang sangat cantik yang bisa kita pahami dengan gampang. Salah satunya pakai Postman atau Postman, dan yang lain otomatis itu ada Swagger UI. Nanti bisa langsung kelihatan seperti ini. Nah, coba kita tambahkan endpoint baru. Di sini mungkin di sini kita tambahkan stop dulu. Jadi partnya itu otomatis bertambah hello world, dan responnya itu sangat singkat, respons oke pada deskripsi yang lain. Jadi kita itu tidak perlu menambahkan satu persatu di Postman endpoint apa saja yang kita buat, apalagi menambahkan di dalam file PDF. Misal nanti kita merubahnya, ada perubahan model itu kita perlu mencari-cari lagi. Jadi kalau pakai OpenAPI ini nanti otomatis bisa berubah seperti itu. Lalu update run ini
ini sangat penting. Jadi ini itu bakal menjalankan aplikasi kita itu menjadi sebuah aplikasi yang standby, yang tetap berjalan dan bisa di akses oleh klien. Kalau HTTPS redirection sebenarnya dalam prakteknya yang selama ini saya lakukan sih, ini sangat berguna jika rekan-rekan itu deploy aplikasi atau backend rekan-rekan itu ke IIS ataupun ya ke IIS. Kalau kita deploy sebagai Docker image ini jarang digunakan karena HTTPS biasanya sudah dihandle oleh API Gateway. Nah, apa itu API Gateway? Nanti kita bahas di mungkin video-video selanjutnya sampai kita deploy ini ke mungkin ke engine 8 biasa ataupun nanti kita ke Kubernetes pakai Ingress. Nah, ini tidak diperlukan biasanya. Sementara ada part 2 sampai ini dulu. Kalau ada yang dipertanyakan boleh kasih komentar di kolom komentar. Adapun kritik dan saran sangat saya terima. Baik.